Puji Tuhan, haleluya. Hari ini hamba-hamba Tuhan tergabung di komunitas Filipi dari GP di Ketapang datang ke Depok untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dari wilayah 15, 16, dan 17. Acara diadakan di GPD Efrata Depok Lama. Jadi bagi saudara yang menonton video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe. Dan bagikan kepada teman-teman supaya mereka juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Amin. Mau menjadi gereja Tuhan yang siap, jemaat Tuhan yang siap, kita membangun di atas dasar iman kita yang Yesus Kristus. Kita tidak pernah menyesal, kita tidak pernah merasa rugi karena barat haleluya Tuhan Yesus. Tak pernah sesali melayani
anugerah yang Kau masih berikan buat kami Tuhan. Kami boleh sehat, ada satu Tuhan, kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, biarlah kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau disenangkan, Engkau kembali akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Engkau sudah persiapkan pada siang ini Tuhan, urapan baru turun atas hamba-Mu. Roh Kudus bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kami sama-sama menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berarti yang nyangkut di sini belum sampai tembus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehat semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Sepertinya saya gentar juga bawa firman di depan para hamba Tuhan senior. Sedangkan saya sekuler gitu. Ya, jadi tetapi hampir berapa hari ini dalam persiapan firman ada Roh Kudus yang mau berbicara kepada kita. Sementara firman disampaikan, biar Roh Kudus membuka pikiran kita, melembutkan hati kita, bekerja di tengah kita. Ada titip salam dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hazel Monday, buat hamba Tuhan yang ada di wilayah 15, 16, dan 17 ya, di daerah Depok ini. Mau terima salamnya? Ya. Selama nama Tuhan dipermuliakan, kita maju terus. Saudara, hari ini adalah hari ke-9 dari 10 hari di dalam ketuangan Roh Kudus, yang ini menjadi suatu acara penting di dalam denominasi kita. Ada banyak gereja tidak mengerti ini. Ada banyak gereja tidak tahu pentingnya Roh Kudus. Berbahagia saudara, Roh Kudus mau berbicara dan sampai sekarang Dia masih melawati kita semua. Amin. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia di pasal 25, Matius pasal 25. Matius pasal 26, Tuhan Yesus ditangkap dan terus disalib sampai dengan Matius 28, Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia memberikan perumpamaan terakhir di dalam Matius pasal 25, yaitu 3, tentang 10 darah, tentang penderitaan Tuhan, tentang talenta, dan tentang penghakiman terakhir. Nah, betapa pentingnya Tuhan sebelum disalib. Waktunya sudah singkat. Dia tahu Bapa mau memberikan hidupnya buat kita. Saya mau membawa kepada kita semua bahwa tadi penting peranan Roh Kudus terlebih di akhir zaman. Saya mau membawa kepada Matius pasal 25, di mana ada hal-hal penting. Dari 10 darah, bayangkan 50% ditinggal, ditutup pintu sama Tuhan. Katakan kita di sini 100%, 50% ditinggal. Betapa merana kita selama ini. Dari lahir Pantekosta, melayani Tuhan dengan semangat, ujung-ujungnya ditinggal. Sedih saudara. Mau nangis apapun kalau sudah ditutup pintu sama Tuhan, tidak ada yang membuka. Oleh sebab itu, biar Roh Kudus bekerja, biar kita tetap bertahan di dalam urapan Roh Kudus. Saudara, ada hal penting
Di mana kenapa 50% 5 darah bodoh ini ditinggal? Yaitu karena masalah waktu. 2 Petrus pasal 3 dikatakan, dari dulu dengar itu Tuhan mau datang. Dari dulu, nyatanya sampai sekarang gak datang-datang. Niat hati Tuhan di dalam pasal 3 ayat 9 2 Petrus tadi, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Yang penting lagi Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Betapa cintanya Tuhan kepada kita. Namun kitanya sendiri yang menjadi bodoh sehingga ditinggal. Betapa banyak cerita di dalam Alkitab yang membuat diri sendirilah yang ditinggal. 10 tulah buat Firaun apa bukan cukup? Ujung-ujungnya tidak ada yang dia membuat bertobat. Yang membuat akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Nah, jangan sampai begitu. Saudara tidak merasa Pantekosta diurapi setiap saat. Tetapi saudara tidak tahu saudara sudah ditinggal. Saudara sudah tidak ada Roh Kudus. Maaf, saya awam tapi bukan bentak-bentak hamba Tuhan ya. Minta maaf, tetapi Tuhan mau. Pentingnya ini supaya kita terangkat kepada Tuhan. Banyak hamba Tuhan khotbah manis-manis berkat, tetapi hari ini kesempatan. Ya ini kesempatan 10 hari ini. Apakah saudara bertambah? Berapa tahun saudara ikut sembahyang 10 hari? Apakah Roh Kudus di dalam hidupmu bertambah? Apa masih sebetis, sepinggang, seleher, atau saudara sudah dipenuhi? Ada yang dulu seleher saudara masih merasa hebat, tetapi saudara tidak tahu bahwa itu sudah menurun urapan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jadi karena waktu inilah pengantin pria datangnya berlambat, sehingga semuanya 100% anak Tuhan tertidur. Yang mengakibatkan dia ditinggal, ditutupi pintu oleh Tuhan. Karena dia tidak mempunyai buli-buli dan minyak. Tidak ada serep. Tadi saya sudah berulang katakan, seberapa banyak urapan Roh Kudus yang saudara masih ada di dalam hidupmu? Jawab sendiri kepada Tuhan. Dan ini sebetulnya adalah bekal buat kita sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Yang terpenting adalah urapan Tuhan. Meskipun disertai skill. Saudara, tidak ada buli-buli dan minyak. Karena sekarang sudah tahun 2024. Dulu saya masih ingat belajar petajaman itu diperkirakan tahun 2000 Tuhan datang. Sekarang tahun 2024 Tuhan masih belum datang. Nah inilah masalah waktu yang membuat kita menyepelekan. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan, 1 hari bagiku adalah 1000 tahun bagimu. Saya sudah sering kali kepada jemaat yang saya layanin di Season City. Hidup kita katakan Mazmur 90 katakan 70 sampai 80. Kalau di mata Tuhan 1 hari 1000 tahun berarti hidup kita dari sampai meninggal itu katakan 80 tahun. Di mata Tuhan hanya 1 jam 56 menit seluruh hidup kita. Padahal kita udah banting tulang segala macam berupaya. Tapi di mata Tuhan yang 1 jam 50. Betapa kuasanya Tuhan. Jadi karena problem waktu membuat kita anak Tuhan terlena. Kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 10 dan 13 itu Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau.
Seperti Matius 7 ayat 21 ini. Aku tidak kenal engkau. Pahit saudara. Udah habis-habisan melayani Tuhan. Ujungnya Tuhan tidak kenal kita. Luar biasa. Kalau boleh dikatakan, saya kasih ilustrasi. Kalau yang di sini ada yang suka sepak bola juga. Itu namanya ada waktu injury time. Injury time adalah waktu di mana babak pertama 45 menit selesai masih imbang. Ceritanya kita lawan setan dicobain, kita masih setia, imbang. Babak kedua selesai masih imbang. Sekarang sambil nunggu kedatangan Tuhan, katakan masih Tuhan memberikan waktu injury time. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan mau kita mengatasi, menaklukkan. Di Roma katakan kita adalah umat pemenang. Bukan umat yang banci. Jadilah seperti laki-laki yang mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Jangan bodoh. Nah, ujungnya ditinggal. Oleh sebab itu, injury time, waktu sekarang ini, iblis juga menggunakan waktu injury time ini. Dia habis-habisan, dia lembur, menggoda saudara. Makanya jangan heran banyak hamba Tuhan, ya yang kita tahu sendiri, banyak yang jatuh. Jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan pun banyak yang jatuh. Karena tadi ternyata dia pikir hamba Tuhan ini sudah hebat dan dulu memang sudah diurapi Tuhan. Ternyata Roh Kudus sudah hilang. Ada beberapa contoh yang kita harus pelajari. 1 Korintus 10 katakan kita ini belajar dari pengalaman bangsa Israel. Jadi kita belajar daripada semua tokoh-tokoh Alkitab. Betapa di awalnya hebat, tetapi ujung-ujungnya dia jatuh. Saya minta tolong Ketua Filipi kita Pak Yadi baca di Hakim-Hakim 16. Ayat 4, ayat yang sudah saya tunjukkan. Sebetulnya kita tahu ini cerita Simson. Sebelum dibacakan sedikit informasi. Beberapa orang, bahkan Tuhan kita sendiri yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Selain Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, salah satunya adalah Simson. Kelahirannya diberitakan, dikasih tahu oleh malaikat. Berarti luar biasa. Dan Simson hidup dipenuhi Roh Allah. Namun ujung-ujungnya karena dia mencintai. Silakan Pak Yadi. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan. Jatuh cinta kepada perempuan Dari lembah Soleh yang namanya Delila. Dilihat terus ayat berikutnya, ujungnya entar kita langsung hemat waktu. Ayat 7. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur 7 tali busur yang baru ya. yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ya stop. Saudara, Simson, nasir Allah, yang tadi kelahirannya saja diberitakan oleh malaikat, dia dipakai Allah. Di mana bangsa Israel waktu itu dijajah oleh Filistin. Sehingga Simson dipakai Allah, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sekali membunuh musuhnya saja, diambil rahang keledai, 1.100 orang mati. Luar biasa, kekuatannya luar biasa. Karena ada Roh Tuhan. Saya garis bawahi, punya urapan. Namun ceritanya kita kenal semua, Simson jatuh cinta. Delila merengek-rengek demi mendapat uang 1.100 keping perak dari musuhnya supaya membujuk Simson. Simson bohongin pertama. Kalau diikat dengan 7 busur baru aku akan. Ternyata setelah Delila bilang, tertidurlah dia di Nina bobokan. Hai
Hai Simson, musuhmu datang. Karena ada urapan Allah. Putus. Simson menang. Ayat berikutnya, Pak Yadi. Dibohongin yang kedua kali ini, dengar. Di Hakim 16 ayat 11. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan Allah, jika diikat dengan tali baru yang belum terpakai, maka kekuatan aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ya udah, singkatnya aja. Semua Simson 3 kali membohongi. Tapi yang terakhir, nah ingat nih, musuh pintar. Step by step, nggak terasa. Urapan Allah kurang. Dari penuh, seleher nggak sadar, sepinggang nggak sadar. Ujung-ujungnya Simson kalah. Dan matanya dicungkil. Setelah Simson memberitahu bahwa aku adalah nasir Allah. Sejak lahir kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Aku begini. Setan baca. Delilah tahu. Sehingga saat Nina bobokan rambutnya, kemuliaan Tuhannya sudah hilang, Delilah teriak, Simson, musuhmu datang. Dia pikir dia masih ada urapan Allah. Dia pikir dia masih punya roh Tuhan. Tewas. Dicongkel matanya, diarak-arak oleh musuh, dibawa oleh anak kecil, membuat mengelilingi penggilingan kamu. Saudara, ya tentu saya tidak ceritakan sepotong-sepotong. Ujungnya, kalau dia sadar, kayak Petrus, setelah menyangkal, dia sadar. Kisah Rasul pasal 2, dia bisa bikin 3.000 orang sekali tembak. Simson sadar. Lama-lama kemuliaan Allah tumbuh. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, saat terakhir matinya, Simson membunuh lebih banyak musuhnya. Dia minta anak kecil itu bawa ke tiang pilar yang besar. Disitulah tenaga terakhir kemuliaan Tuhan masih dinyatakan. Tapi dianya juga ikut mati. Saudara yang renungkan sendiri, minta roh Tuhan terus. Minta urapan Tuhan mengerti. Banyak contoh yang saya berikan. Ya, kalau sampai jam 3 sore nggak apa-apa. Contoh kedua. Saudara tahu kejayaan Israel menjadi satu terpuruk sejarah di dalam Alkitab, di mana kita kenal sakinah glory tabut perjanjian Tuhan selalu ada di dalam bait Tuhan. Tetapi di zaman Eli tidak ada sama sekali penglihatan. Alkitab katakan tidak sama sekali ada urapan Tuhan. Terpisah dari tahun 1100, ya kurang lebih 5 tahun lah. Saya ada catatannya. Jadi terpisah antara bait Tuhan yang harus ada di bait suci Tuhan. Terpisah karena waktu itu Filistin membunuh, zaman Eli 2 kali peperangan, membunuh 4.000 orang Israel. Kemudian membunuh 30.000 laki-laki bangsa Israel, tentara Israel, karena tidak ada urapan. Kalah. Saudara sambil menentukan ya, sekarang saudara hidup sekarang ini menang atau kalah. Urapan Tuhan itu ada atau tidak, sambil menentukan. Semua ayat-ayat yang saya bawa, yang adalah contoh untuk menjadi terapan, seperti 1 Korintus 10 tadi, menjadi gambaran buat kita. Apakah saudara menang atau kalah? Apakah saudara diperdaya atau tidak? Meskipun tidak kelihatan secara nyata, tahap demi tahap saudara sudah hilang kemuliaan Tuhan. Nah, coba baca. Kenapa kagak ada urapan tuh? Nggak ada Tuhan, nggak ada penglihatan pada zaman imam. Ini Imam Eli loh, keturunan Lewi. Imam yang
dipercayakan Tuhan, suku yang dikhususkan. Saudara mengerti sendiri betapa pentingnya imam ini yang harus mengantarkan korban bakaran, korban sajian untuk Tuhan, hanya imam ini. Coba Koyani baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 29. Kenapa? 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dan menyembah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ya, anaknya kamu menggemukkan dirimu dengan menggemukkan dirimu sendiri dari setiap korban sajian umat Israel. Haknya Tuhan diambil. Saya nggak tahu saudara ambil hak Tuhan dengan cara apa. Kalau saya boleh ambil contoh sekarang, banyak hak Tuhan diambil. Tuhan bilang besok jam 2 mesti kumpul, karena ini kata Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan digunakan hanya untuk kepentingan kegemukan untuk diri sendiri. Hati-hati. Ini bentuk roh Tuhan sudah tidak ada. Itu terlalu ekstrim. Tetapi kadang-kadang iblis halus. Tahap demi tahap urapan saudara, urapan Tuhan yang ada di dalam hidup saudara sudah tidak ada. Ayatnya cukup jelas. Saya tidak perlu menceritakan secara seperti sekolah minggu, namun pengertian Roh Kudus yang tuntun betapa dahsyatnya dan intinya betapa pentingnya urapan itu. Ini 10 hari Biston kita, liturgi terpenting di dalam denominasi kita. Kenapa kita tidak menghormati dan menghargai? Banyak pun gereja Pantekosta yang 10 harinya melempem. Tambah tahun tambah melempem. Tapi gembar-gembor urapan Tuhan ada. Nggak usah baca lah ya, saya kasih cerita. Raja Saul disuruh oleh Samuel bunuh itu Agag, Raja Amalek. Karena Amalek menghalangi umatku waktu masuk tanah perjanjian. Bunuh semua Amalek, rajanya, anaknya, semua, bahkan ternaknya. Tetapi Saul tidak menghormati Tuhan, tidak dengar-dengaran. Saul selamatkan Agag, Raja Amalek, dan ternaknya yang tambun-tambun. Nah, Saul pikir ternak tambun ini alangkah menyenangkan hati Tuhan. Lemaknya. 1 Samuel 15 ayat 2 dikatakan dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Saul kerajaannya dikoyakkan. Satu cerita lagi, waktu mau mempersembahkan korban sajian, Saul disuruh tunggu Samuel, karena Samuel adalah hakim dan Samuel adalah imam yang harus membawa bakaran itu kepada Tuhan. Karena Samuel telat, Saul mempersembahkan sendiri. Tuh. So tahu, banyak anak Tuhan yang so jago, nggak tunggu firman Tuhan, nggak sabar dengar waktu Tuhan. Ini tadi konsepnya tadi kan masalah waktu kita hidup sehingga mengabaikan urapan Tuhan. Ujungnya Saul mempersembahkan korban. Belum lama dia mempersembahkan korban di Gilgal, Samuel datang. Nah, yang saya maksud, yang saya kasih keterangan, Saul sudah ditinggalkan Tuhan, yang awalnya dia diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Saul masih menang di dalam pertempuran-pertempuran. Selama 8 tahun roh Tuhan sudah tinggalkan dia, tetapi dia masih di secara kasat mata rakyat, wah masih menang. Mungkin orang lain rakyat merasa dia masih ada urapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah tinggalkan dia. Samuel sudah urapi Daud sebagai penggantinya. Saudara mungkin merasa saudara masih punya urapan Tuhan. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah tinggalkan saudara. Ini waktunya kita sama-sama, saudara dan saya juga. Kalau kita tidak ada urapan Tuhan, minta ampun. Ini waktunya.
Yoel pasal 1 ayat 10, efek tidak ada minyak, gandum, anggur, bicara semua secara rohani, sukacita, mati. Karena urapannya sedikit, minyaknya sedikit. Saudara perlu minyak, kesempatan Tuhan masih memberikan minyak Roh Kudus saat-saat ini. Jangan kita mengawali dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Dan jangan juga kita cinta urapan, tapi dosa juga doyan. Hati-hati saudara. Zaman sekarang begitu hebat tuh si ular tua. Membuat hamba Tuhan, membuat setiap pendeta-pendeta terjatuh. Saya tidak mau menghakimi yang sudah kita lihat, yang sudah terjadi. Yang penting kita sendiri mengerti kalau Roh Kudus sudah marah. Sebetulnya saya tidak membawakan tadi cerita Saul, cerita Simpson, depannya S semua betul. Sebetulnya ada lagi cerita Safira lagi. Akibat mengabaikan Roh Kudus. Salomo lagi. Ini Salomo yang ya Tuhan percayakan terpinter dari awal dunia sampai akhir dunia, tidak ada yang lebih pintar dari dia. Semua nih kebetulannya. Ujungnya saudara dia diperdaya step by step. Iblis masuk melalui istri-istrinya yang banyak dan gundiknya. Berhala itu masuk. Membuat perjinahan secara jasmani dan rohani. Hati-hati. Pendeta besar yang kita tahu juga banyak terjerat masalah ini. Saya nggak ke situ. Saya lebih penting waktunya sedikit. Lebih penting menyadarkan. Saya tidak tahu dengan cara apa lagi membuat saudara mengerti, saudara sadar mengingat cerita-cerita firman Tuhan yang mengingatkan saudara mengintrospeksi diri apakah saudara masih ada urapan atau tidak. Saya tidak tahu dengan cara apa lagi saudara lebih hebat mengerti firman Tuhan. Sekolah Alkitab mungkin di Beji, di Cianjur, mungkin di Manado, Ermadidi, di Palembang dan segala macam. Saudara lebih banyak waktu karena saudara full time. Tetapi ingat,